Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Rabu Pekan Biasa ke-23 kalender liturgi 8 September 2021. Bacaan pertama. Tibalah saatnya perempuan yang mengandung itu melahirkan. Pembacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan. Hai Bethlehem di wilayah Efrat, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudara yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka yang akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahas. Ahas memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya. Pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekohenya memperanakkan Seltiel. Seltiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Sodak. Sodak memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf,
ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkannya, maksudnya itu, malaikat Tuhan menampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan, yang dinyatakan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Pada hari ini kita merayakan kelahiran Santa Perawan Maria. Maria lahir dan bertumbuh bersama dengan orang tuanya, Yohakim dan Anna. Maria perempuan yang sederhana dan mendapat pendidikan agama yang cukup baik, sehingga pada akhirnya ia dipilih oleh Allah untuk menjadi perantara datangnya Yesus Kristus ke dunia. Pendidikan yang ia terima dalam keluarga telah membuat Maria menjadi pribadi yang penuh iman. Dan hal itu dibuktikan dengan ketaatannya terhadap kehendak Tuhan. Meskipun kehendak Tuhan itu harus dihidupi dan diperjuangkan dengan sangat berat, ia tidak pernah berpaling dari Tuhan. Maria juga sangat beruntung mempunyai suami, yaitu Yusuf, pribadi yang juga taat pada Allah dan mencintai Dia dalam segala situasi. Pendidikan iman dan penanaman nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak merupakan hal yang sangat penting karena akan menjadi bekal bagi perjalanan hidup mereka. Meskipun mereka pada akhirnya harus mandiri dan berpisah dari orang tua, mereka akan tetap mencintai imannya dan menjadi pribadi yang taat pada Tuhan seperti Maria. Pada zaman ini, tatkala tantangan hidup semakin berat dan kompleks, hanya iman yang menjadi pegangan dan kekuatan. Allah yang Maha Rahim, semoga benih-benih iman yang telah kami terima sejak kecil terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.